Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan materi kita di dimensi 3, yaitu jarak titik ke garis. Nah, setelah kita mempelajari jarak titik ke titik, sekarang waktunya kita membahas jarak titik ke garis. Ingat, dalam matematika jarak itu adalah yang terdekat, yang paling dekat gitu ya. Misalkan saya ambil contoh, ini ada sebuah titik A dan garis BC, ada titik A ini dengan garis BC-nya yang ini ya garisnya. Jarak A ke BC, kira-kira jarak A ke BC yang dimaksud itu yang mana ya? Nah, yang paling dekat dari A ke BC, apakah A ke B ataukah A ke C yang paling dekat? Nah, ternyata bukan ya, bukan dari A ke B ataupun dari A ke C, melainkan yang paling dekat. Yang paling dekat itu yang mana? Yang paling dekat itu adalah dari A ini kita tarik garis ke BC yang mana AD. Nah, ini ketemunya di titik D ya, di mana AD-nya itu tegak lurus dengan BC, atau bisa kita sebut garis tinggi yang melalui A di segitiga ABC, yaitu AD. Jadi kalau kita disuruh mencari jarak A ke BC, berarti kita harus mencari panjang garis. Jadi kita mencari panjang dari AD, di mana AD-nya itu merupakan garis tinggi dari segitiga ABC yang melalui A. Melalui A ini, nah A-nya ini diperoleh dari titiknya ini. Nah, melalui A. Jadi kalau jarak A ke BC berarti garis tinggi segitiga ABC yang melalui A. Oke ya, contoh soal. Misalkan ada segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di B, di mana AB-nya itu 3, BC-nya 4, otomatis AC-nya itu adalah 5. Karena Pitagoras ya. Jarak A ke BC sama dengan berapa? Berarti jarak A ke BC dari A ini kita tarik tinggi. Nah, garis tinggi yang segitiga ABC yang melalui A. Ya, melalui A-nya ini ya. Jadi dia melalui A. Yang manakah garis tingginya? Yang disebut garis tinggi adalah ini. Nah, ini garis tingginya ya. Berarti jarak A ke BC itu sama dengan 3. Oke, paham ya? Jadi ini jawabannya adalah 3. Satuan jarak ya, satuan panjang. Oke, jarak A ke BC adalah 3. Oke. Garis tinggi pada segitiga ABC yang melalui A, otomatis itu. Oke, sekarang yang kedua, jarak B ke AC, berarti kita mencari garis tinggi segitiga ABC melalui siapa? Melalui si titik B. Nah, oke, berarti dari segitiganya saya gambar aja saya gambar ulang segitiganya ya. Seret. Nah, saya gambar ulang. Ini B. Kemudian ini C, ini A, ini 3, ini 4, kemudian ini adalah 5 siku-sikunya di sini. Garis tinggi segitiga ABC melalui B. Yang manakah dia? Berarti dari B ini kita tarik garis tegak lurus dengan AC. Berarti disitulah yang diminta nilai X-nya. Oke, terus gimana cara mencarinya? Apakah kita menggunakan Pitagoras? Nah, apakah ini membagi 2? Enggak ya, dia enggak membagi 2 karena kakinya enggak sama. Oke, caranya kita gunakan perbandingan luas, di mana kita mencari luas segitiga ABC itu akan sama dengan luas segitiga ABC, karena segitiganya itu sama. Luas ABC sama dengan luas ABC, gitu kan ya. Tapi ini menggunakan alas dan tinggi yang
berbeda. Ini misalkan kita pakai alas 1, ini tinggi 1, sedangkan ini alas 2, yang ini tinggi 2. Nah, dengan rumus ini sering kita kenal dengan perbandingan luas segitiga, yaitu alas 1 tinggi 1 sama dengan alas 2 tinggi 2. Itu sering dipakai. Oke, ingat-ingat ya. Perbandingan segitiga alas 1 tinggi 1 sama dengan alas 2 tinggi 2. Sehingga ketemulah nilainya ini. Alas yang dimaksud alas 1. Misalkan ini sebagai alasnya adalah 4. Otomatis tingginya di sini adalah 3. Sedangkan yang ini alasnya ini 5. Tingginya berapa? Tingginya adalah X. Sehingga ini 12 sama dengan 5X. Ketemulah X yang diminta itu adalah 12/5. Oke, paham ya? Jadi seperti itu. Kalau kita disuruh mencari jarak A ke BC, berarti garis tingginya melalui A. Kalau kita diminta mencari jarak B ke AC, berarti garis tingginya melalui B. Oke, contoh lagi. Jarak P ke QR. Jarak P ke QR saya tuliskan aja ya. Kita disuruh mencari garis tinggi segitiga PQR yang melalui si titik P. P-nya yang ini. Nah, jadi kayak gitu. Dari P ini kita tarik garis tinggi. Oke, ini tegak lurus. Paham ya? Terus gimana caranya? Nah, kita lihat ya, kaki-kakinya ini sama apa enggak? Kalau kakinya ini sama-sama 10, maka yang bawah ini membagi sama besar. QR-nya itu 12, otomatis di sini adalah 6. Jadi yang sebelah kanan 6, yang sebelah kiri juga 6. Sehingga kita bisa buat segitiga. Nah, ini P, ada P, ada R, saya anggap ini O ya, yang tengah-tengah. Ini 10, ini 6, ini yang diminta berapakah jarak P ke QR-nya. Oke, kita bisa menggunakan Pitagoras atau gunakan triple Pitagoras ya. Ini saya rasa Pitagoras kalian sudah bisa. Saya langsung aja gunakan Pitagoras X 6 10. Ini triple Pitagorasnya kita gunakan. Ini dibagi aja dengan 2. Oke, jadinya X per 2. Kemudian ini berapa? 3, yang ini 5. Otomatis X-nya ini harusnya di sini 5, 3, yang di sini adalah 4. Ya enggak? Sehingga X-nya akan ketemu nilainya 8. Ya, oke. Jadi kita gunakan triple Pitagoras. Oke, kayak gitu ya, jarak P ke QR. Nah, ini yang selanjutnya masih di segitiga yang sama. Segitiga yang sama berarti sama dengan yang ini segitiganya ya, tapi yang diminta sekarang jarak Q ke PR. Berarti kita mencari tinggi segitiga melalui Q ke PR. Kita tarik ke sini. Nah, itu ya yang diminta ya. X-nya berapa? Pertanyaannya, apakah ini membagi 2 sama panjang? Nah, jawabannya enggak. Kenapa? Karena kakinya ini enggak sama. Berarti dia tidak membagi 2 sama panjang. Terus apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan tadi kita sudah mencari panjang dari ini, tinggi ini. Nah, ini tadi sama dengan 8. Gitu kan ya? Berarti kita bisa menggunakan perbandingan luas, yaitu A1T1 sama dengan A2T2. Kita gunakan itu. Di mana alas yang pertama kita gunakan 12, tingginya alasnya 12, berarti tingginya sama dengan yang ini 8. Oke. Kemudian alasnya saya pakai 10, berarti tingginya adalah X.
Seperti itu. Sehingga ini 10x 12 kalikan 8, 8 kalikan 2, 16, 6 simpan 1, 8 kalikan 1, 8, tambah 9 jadi 9. Oke, X-nya ketemu 96 dibagi 10 itu 9,6. Itu jarak Q ke PR. Oke, paham ya? Saya ingatkan lagi, kalau mencari jarak titik ke garis itu kita buat dulu segitiganya QPR. Misalkan di sini jarak Q ke PR kita buat dulu segitiga QPR. Habis itu kita mencari garis tinggi melalui Q pada segitiga QPR. Oke, yuk kita lanjut. Kita terapkan di dimensi 3 sekarang. Ada sebuah kubus, kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak A ke HC. Jadi langkah pertama ini jarak A ke HC. Langkah pertama kita buat dulu segitiga AHC. Karena di sini AHC. Nah, ini AHC. Kemudian kita disuruh mencari jaraknya. Oke, biar enak saya keluarkan dulu segitiganya. A, ini H, ini C. Yang diminta jarak A ke HC. Berarti kita buat garis tinggi melalui A, tegak lurus dengan HC. Jadi di sini. Apakah ini akan membagi dua? Tergantung dari segitiganya ntar. Ya, kita tentukan dulu AC, berapakah panjang AC? Masih ingat kemarin ada ada diagonal sisi, diagonal bidang, ada diagonal ruang ya. Rumus-rumusnya AC itu adalah diagonal bidang, sehingga AC-nya itu sama dengan R akar 2. Oke, R-nya itu adalah 4 akar 2. HC juga sama, dia diagonal bidang berarti 4 akar 2. AH yang ini juga diagonal bidang 4 akar 2. Seperti itu. Karena kakinya ini adalah sama, maka otomatis ini juga membagi sama. Sehingga di situ nilai yang ini itu adalah 2 akar 2. Setengah dari 4 akar 2. Oke, saya keluarkan segitiga siku-sikunya. Siku-sikunya di O, anggap aja O. Ini C, ini A. Yang diminta X, X-nya yang ini. Oke, yuk kita tentukan. CO-nya ini 2 akar 2. Kemudian AC-nya 4 akar 2. Berarti AU-nya itu sama dengan berapa? A ke O sama dengan, oke, bisa nggak? Oke, ada rumus gunakan Pitagoras yang kemarin kita bahas, bisa. Ini bisa kita sederhanakan sebenarnya ya, yaitu atau gunakan Pitagoras biasa nggak apa-apa sih. Yang ini bisa gini kan, sama-sama kita bagi dengan 2 akar 2, yang ini jadinya 2, ini jadinya 1. Berarti X-nya itu sama dengan 2 akar 2-nya itu kita tulis, kemudian akar yang dipitagoraskan cukup 2 dan 1. Berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Berarti X-nya sama dengan 2 akar 2, ini 4 dikurangi 1 adalah 3. Berarti ketemu 2 akar 6. Sip, seperti itu. Paham ya? Oke, kalau kalian masih ingat materi sebelumnya, nah ini tambah mudah lagi. Dari sini kita kan disuruh mencari ini. Nah, jarak ini ke sini ya. Itu berapa nilainya? Itu sudah ada rumusnya. Apa rumusnya? R per 2 akar 6. Oke, silakan dilihat lagi di dimensi 3 yang pertama, yaitu jarak antara titik A ke atas, itu pembahasannya ya, bisa dilihat lagi. Rumusnya di situ adalah R dibagi 2 akar 6. Nah,
Oke, boleh dihafalkan. Nah, jadi kalian hafalkan jarak antara titik ini ke ini dan yang lainnya. Oke. Paham ya untuk yang ini ya. Jadi kita gunakan apa? Garis tinggi untuk mencari jarak sebuah titik ke garis. Oke. Contoh berikutnya jarak E ke AP. Nah, langkah pertama E. Oke, ada kubus A B C D E F G H di mana P-nya ini tengah-tengahnya, kemudian jarak E ke AP, E-nya di sebelah sini, AP-nya ini. Nah, dari garis dan titik ini kita buat segitiga. Ternyata ini adalah segitiga siku-siku. Saya keluarkan dulu. Segitiga siku-sikunya itu di E. Biar sama, tak taruh atas E-nya. Set, ini siku-sikunya di situ. Ini E, kemudian ini P, ini A. Oke. Kita tentukan dulu. Ini 4 ya. AE-nya 4. EP-nya itu setengah dari diagonal sisi atau diagonal bidang, maka EG-nya itu kan sama dengan 4 akar 2 R akar 2. Kalau EP-nya berarti setengahnya 2 akar 2. Kita tuliskan 2 akar 2. Oke, pakai warna lain aja, hitam. 2 akar 2. AP-nya, nah AP ini, nah AP sama dengan yang ini tadi. Dan pada kasus yang di sini, yaitu AP-nya itu rumusnya adalah R akar 6 dibagi 2. R-nya 4 dibagi 2 itu 2 akar 6. Berarti di sini 2 akar 6. Oke. Jarak E ke AP, berarti kita buat garis tinggi melalui E di segitiga EAP. Jadi ini yang kita cari. Gunakan apa kira-kira? Gunakan perbandingan luas, yaitu A1 T1 sama dengan A2 T2. A1-nya sama dengan ini alasnya kita pakai 2 akar 2, berarti tingginya alas dan tinggi itu harus tegak lurus. Alasnya 2 akar 2, tingginya berarti 4. Alasnya 2 akar 6, berarti tingginya adalah X. Sehingga X-nya itu bisa kita peroleh 2 kalikan 4 itu 8 akar 2 dibagi 2 akar 6. Kita sederhanakan, 8 dibagi 2 itu 4 per ini akar 3. 2 dengan 6 dicoret atas 1 bawah 3. Berarti ini kita gunakan rasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan akar 3 per akar 3. Yang atas jadinya 4 akar 3, yang bawah 4 akar 3, yang bawah adalah 3. Berarti jawabannya adalah 4 akar 3 per 3. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, kalau tadi kita bicara kubus, sekarang kita coba ke bangun yang lain, yang limas. Ada limas PQRST, ini ujungnya di T. Dengan ini limas beraturan 8, semuanya 8 ya. Jarak P ke TR, P-nya di sini ke TR. Berarti kita buat segitiga PTR. Nah, saya keluarkan segitiga PTR-nya. Seret. Oke, ini T, ini P, ini R. Ukurannya di sini TR-nya 8, ini juga 8. Kemudian PR-nya, nah PR-nya dia yang bawah ini persegi, otomatis PR ini rumusnya sama dengan diagonal bidang, yaitu 8 akar 2. Yang diminta jarak P ke TR. Kok moro-moro ono ki R. Jarak P ke TR yang mana kita buat garis tinggi melalui titik P tegak lurus dengan TR. Oke. Disitulah dia. Nah, apa yang kita pakai? Yang kita pakai tetap gunakan apa ini?
Nah, ini kita lihat dulu deh, apakah kakinya sama? Oh, kakinya gak sama, berarti gak bisa. Gak sama dengan ininya ya. Oke, itu enggak ya. Maka yang harus kita cari, ternyata kita gak bisa langsung mencari yang namanya P ke TR, yaitu kita cari ini dulu. Nah, jadi kita harus cari bantuan segitiga dulu, yaitu T, ini anggap O, ini R, ini 8, yang ini karena ini sama ya dengan yang ini, maka di sini membagi 2, yaitu 4 akar 2. Oke, ini saya gunakan rumus, masih ingat 8 itu bisa kita tuliskan 4 akar 4 ya. Oke, di sini 4 berarti ini 4 ini tinggal ditambahkan yang di dalam akarnya, yaitu 4 akar 6. Oh, kok ditambahkan, dikurangi malahan ya. Ya, kita kurangi 4 akar 2. Oke, kalau nggak bisa langsung kayak gini, bisa gunakan Pitagoras biasa. Ya, kita gunakan Pitagoras ya. TU-nya itu sama dengan berapa? Akar dari 8 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Berarti 8 kuadrat itu 64 dikurangi 16 kalikan 2 itu 32. Sehingga ketemu akar 32. 32 itu berapa? 16 kalikan 2. Akar 16 itu 4, akar 2. Gitu ya. Itu TU-nya. Oke, lanjut di sini. Ini sudah ketemu 4 akar 2. Berarti ini berapa, Dek? Kita gunakan ini rumus yang sering dipakai. A1T1 sama dengan A2T2. A1-nya kita gunakan 8 akar 2. A1-nya 8 akar 2. Tingginya 8 akar 2 berarti tingginya adalah 4 akar 2. Alasan kedua adalah 8, tingginya yang dicari berapakah nilai X-nya. X-nya yang ini tadi yang warna merah. Yuk, berarti ini kita gunakan aja. 8 kalikan 4 itu 32. Ini akar 4. Kemudian dibagi dengan 8 sama dengan X. Jadi X-nya 32 dibagi 8 itu 4. Akar 4 itu 2. 4 kali 2 adalah 8. Sip, seperti itu jawabannya. Oke. Oke, bisa ya, itu cara kita bekerja udah. Oke, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian coba untuk mengerjakan latihan soal. Ini ada 3 soal yang sudah saya siapkan. Silakan dicoba untuk mengasah kemampuan kalian untuk memahami jarak titik ke garis. Oke, silakan dicoba dulu. Kalau misalkan kalian ingin bertanya-tanya masalah ini, masalah dimensi 3 jarak titik ke garis, bisa hubungi saya melalui kontak WA di sini ya. Kontak WA-nya ada ini 085791406710. Oke, bisa menghubungi saya di nomor ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian, dapat membantu kalian mempelajari materi di sekolah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.